Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ainul Yakin akan menjelaskan tentang mazhab Hanafi dalam mengambil hukum-hukum yang diambil dalam mazhab Hanafi. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber utama dalam mazhab Imam Hanafi, yaitu sebagai sumber utama segala ketentuan hukum yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quran menjadi dasar hukum yang tidak dapat diganggu gugat. Yang nomor 2 yaitu hadis. Dalam mazhab Hanafi menerima hadis setelah Al-Quran, namun mereka lebih selektif dalam menerima hadis, terutama dalam hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang saja. Yang nomor 3 yaitu ijma'. Mazhab Hanafi mengakui ijma' atau kesepakatan ulama sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Yang nomor 4 yaitu qiyas atau analogi. Qiyas adalah metode penetapan hukum yang dilakukan dengan menganalogikan suatu kasus yang sudah memiliki ketetapan hukum berdasarkan persamaan ilat sebab hukum. Mazhab Hanafi sering menggunakan qiyas untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak ada ketetapannya dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat itu istihsan atau preferensi hukum. Istihsan adalah metode hukum yang digunakan untuk meninggalkan qiyas yang umum jika dalam situasi tertentu qiyas tersebut menghasilkan hukum yang kurang sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan. Istihsan sering digunakan dalam mazhab Hanafi untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang nomor 6 yaitu uruf atau kebiasaan masyarakat. Dalam mazhab Hanafi juga mempertimbangkan adat atau kebiasaan uruf dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Yang nomor 7 yaitu istislah masalah mursalah. Meskipun tidak digunakan secara dominan, mazhab Hanafi juga mempertimbangkan prinsip kemaslahatan atau masalah mursalah dalam penetapan hukum. Yang nomor 8 itu fatwa sahabat. Fatwa sahabat mazhab Hanafi juga sering merujuk pada fatwa sahabat, terutama dari para sahabat yang dikenal memiliki keahlian dalam hukum Islam seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jika tidak ditemukan hukum dalam Al-Quran, hadis maupun ijma', maka pendapat sahabat yang kuat bisa dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat lainnya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Yang pertama yaitu memiliki penguasaan mendalam terhadap Al-Quran. Seorang mujtahid harus memahami isi Al-Quran secara menyeluruh, termasuk ayat-ayat hukum, asbabun nuzul, nasih dan mansuh, yang menghapus dan yang dihapus, serta makna eksplisit maupun implisit yang terdapat dalam teks. Yang nomor 2 yaitu menguasai ilmu hadis. Mujtahid harus memiliki pengetahuan luas tentang hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk sanad dan matannya. Yang nomor 3 itu menguasai ilmu fikih. Jadi ilmu fikih adalah cabang ilmu yang membahas hukum-hukum Islam secara rinci, sedangkan usul fikih adalah metode dalam menggali hukum dari sumber-sumbernya. Yang nomor 4 yaitu mengetahui ijma' dan pendapat para ulama. Mujtahid harus mengetahui konsensus ijma' ulama terdahulu dalam berbagai masalah hukum. Jika suatu hukum telah menjadi ijma', maka ia tidak boleh berijtihad dengan pendapat yang bertentangan dengannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.